Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Catur, mata kuliah e-bisnis, program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Abdullah, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Universitas Jambi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siska Septa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Universitas Jambi. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Remanda Jilan Ketsa, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Halo teman-teman, saya Yusrin Roti dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Teman-teman semua, kali ini kami akan memaparkan mengenai analisa perkembangan perusahaan-perusahaan yang menerapkan business to business dan business to consumer. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu business to business? Business to business ini mengacu pada dasar bisnis atau pasar industri. Ialah model wujud transaksi kepada tujuan bisnis terhadap perusahaan vendor dan organisasi bisnis lain seperti manufaktur dan grosir atau grosir dan retail. Contoh bisnis ke bisnis dalam perusahaan bidang manufaktur seperti Samsung sebagai pemasok terbesar Apple atas produksi iPhone. Pada industri kendaraan seperti baterai dan elektronik umum diproduksi sebagai perusahaan dijual kepada manufaktur kendaraan. Secara umum, pada rantai supply, transaksi bisnis to bisnis dapat terjadi kala perusahaan membeli komponen produk seperti bahan baku atas digunakan dalam proses manufacturing. Produk akhir lalu dapat dijual kepada konsumen. Untuk contoh bisnis to bisnis akan dijelaskan oleh saudara Yusrin Rodi. Pada Yusrin, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang penerapan bisnis to bisnis di perusahaan indonetworld.co.id. Indonetworld.co.id merupakan pusat promosi dagang dan direktori bisnis yang tidak hanya dikenal di kalangan B2B, tetapi juga di kalangan B2C di seluruh jangkauan Indonesia. Dengan adanya kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan supply chain perusahaan, tentunya diperlukan suatu pusat promosi dagang dan direktori bisnis yang dapat mempermudah untuk mencari barang-barang secara online. Perkembangan teknologi komunikasi dan internet sangat membantu kita dalam mencari kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Dan indonetworld.co.id hadir untuk lebih mempermudah lagi dalam pencarian-pencarian tersebut. Melalui analisis SWOT, kita dapat menemukan dan dari indonetworld.co.id, yaitu mempunyai lebih dari 143 tampilan situs profesional, adanya pemberitahuan SMS bila ada pesan atau penawaran bisnis, dan adanya layanan keanggotaan yang jelas. Tetapi indonetworld.co.id masih memiliki satu kelemahan, yaitu tidak terdapat fasilitas retur barang yang mempermudah konsumen untuk melaksanakan retur, sebab barang elektronik apabila tidak memiliki perawatan terhadap sediaan dengan baik cenderung menjadi rusak. Contohnya terbentur saat pengiriman atau telah mengalami kerusakan terlebih dahulu di gudang. Ada peluang yang kita temukan pada indonetworld.co.id, yaitu jual beli barang online kini menjadi solusi terbaik untuk kegiatan bisnis Anda. Tidak perlu lagi sulit untuk mencari tempat mencari barang lengkap se-Indonesia karena semua ada di indonetworld.co.id. Dilengkapi dengan sistem pendaftaran gratis, Anda sudah bisa mencari dan juga membeli berbagai jenis kebutuhan bisnis, industri, dan rumah tangga. Anda pun bisa mendaftarkan perusahaan di direktori perusahaan Indonesia dengan pengunjung terbesar di Indonesia setiap harinya. Tidak perlu ragu lagi untuk mencari-cari pelanggan baru, dan proses jual beli yang mudah menjadi keunggulan dari indonetworld.co.id. Ancaman yang dihadapi indonetworld.co.id adalah jaringan bisnis yang bersaing dengan e-commerce lainnya yang juga sedang berkembang di Indonesia. Walaupun belum terlalu banyak yang melakukan e-commerce seperti di Indonesia, namun dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, perkembangan bisnis seperti ini bermunculan seiring semakin mudahnya mendapatkan akses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jelana.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu B2C atau Business to Consumer. Business to consumer adalah salah satu model penjualan yang paling populer dan dikenal secara luas. Ide B2C ini pertama kali digunakan oleh Michael Aldrich pada tahun 1979 yang menggunakan televisi sebagai media utama untuk menjangkau konsumen. B2C ini secara tradisional mengacu pada belanja di mall, makan di restoran, film pay-per-view, dan informational. Namun, kebangkitan internet menciptakan saluran yang sepenuhnya baru di bisnis B2C. Lalu B2C ini secara singkatnya atau secara umumnya bisa menjadi transaksi produk atau jasa dari suatu perusahaan kepada pelanggan atau end user, baik secara fisik maupun secara online. Untuk contoh lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siska Septa. Silahkan Siska. Baiklah, kelompok kami mengambil contoh perusahaan B2C yaitu Tokopedia, di mana Tokopedia.com adalah salah satu website e-commerce terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. User yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia, walaupun mayoritas produk yang dijual di Tokopedia adalah barang baru. Dan harga jual itu juga sudah ditentukan. Adapun analisa SWOT dari Tokopedia itu sendiri, dengan kelebihannya Tokopedia ini sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual maupun membeli, gampang ditemukan di search engine, tampilan dan toolbar mudah dipahami mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan yang lain. Adapun kelemahannya, Tokopedia ini memakai bahasa Indonesia sehingga situs ini susah go internasional. Yang kedua, karena bergantung dengan internet, sinyal internet kadang susah dijangkau di daerah-daerah tertentu. Adapun peluangnya, masyarakat di Indonesia sebenarnya masih ragu akan pembelian barang atau jasa di internet atau jual beli online, karena mereka menganggap bahwa jual beli tersebut sangat rawan akan penipuan, padahal tidak semua jual beli online itu bisa ditipu. Biasanya jual beli online itu biasanya memakai bahasa Inggris, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak semua bisa berbahasa Inggris. Kesempatan itulah yang diambil karena Tokopedia sendiri memakai bahasa Indonesia yang artinya memudahkan masyarakat Indonesia sendiri untuk jual beli online. Adapun ancamannya adalah dari situs web penyedia iklan gratis dan ancaman dari hacker. Demikianlah contoh dari B2C. Selanjutnya kepada moderator Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan kami mengenai B2B dan B2C. Terima kasih, jika ada salah kata maupun salah penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.